Pemirsa Banera TV yang kami cintai, pada hari ini kembali Banera TV hadir di hadapan pemirsa sekalian. Dan pada hari yang berbahagia ini, Banera TV kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau tokoh yang sangat, ya mungkin banyak dikenal di Indonesia, bahkan di dunia internasional. Beliau adalah Bang Yando. Saya memanggilnya Bang Yando ya, Bang Yando. Apa kabar? Bang Yando Sakaria. Banyak sekali buku yang ditulis beliau dan beliau seringkali terlibat dalam berbagai aktivitas sosial. Bahkan kabarnya beliau dulu terlibat dalam bangun banyak gerakan. Gitu di Kalimantan, di Sumatera, di Papua dan beberapa tempat lain. Nah, beliau ini kebetulan beliau datang ke Labuan Bajo. Beliau seorang antropolog yang tenaganya sedang dipakai oleh pemerintahan hari ini menjadi penasihat senior di kantor Kepala Staf Kepresidenan ya, KSP. Dan juga beliau sekarang ditugaskan membantu Geodipa Energi untuk mengurus persoalan-persoalan sosial terkait eksplorasi panas bumi, geotermal di Waisano gitu. Nah, dan akhir-akhir ini Bang Yando, memang isu geotermal Waisano ini menjadi isu yang sangat sangat panas dan menghadirkan berbagai wacana publik gitu. Nah, 3 tahun sudah. Iya, bahkan bukan 3 tahun saja Bang Yando. Oke. Dan orang yang paling kompeten dan yang bertanggung jawab nih Bang Yando nih gitu. Makanya kami mau bertanya dulu Bang Yando. Bang Yando ini, Bang, ini kenapa sih Bang harus bangun geotermal di Waisano itu Bang? Sementara kita tahu kan Bang, sudah ada di Mataloko, di Ngada Bang ya, di Ende, bahkan di Manggarai sudah ada yang namanya Ulumbu Bang. Kok mau lagi di Waisano ini? Sebenarnya urgensinya apa Bang? Dan bagaimana menurut Bang Yando itu? Iya, kalau kita bicara panas bumi di Waisano ya, dan juga panas bumi dalam konteks Indonesia dan dunia pada umumnya. Pertama tentu hal itu terkait dengan situasi global di mana sumber-sumber energi yang selama ini dominan itu sudah tidak bersahabat ya. Bahkan tidak saja daya dukungnya akan habis karena umumnya sumber-sumber energi itu adalah sumber-sumber yang tidak terbarukan. Dan yang kedua yang lebih penting adalah bahan-bahan dasar untuk sumber energi itu tidak bersahabat dengan lingkungan. Ya. Nah itu konteks globalnya. Jadi panas bumi adalah menjadi satu alternatif dalam konteks ya kalau sekarang apalagi dikaitkan dengan isu 10 tahun terakhir tentang perubahan iklim ya, bahwa penggunaan panas bumi menjadi satu alternatif sumber energi ke depan. Pertama karena dia terbarukan, artinya tidak akan pernah habis ya, karena sejarah menunjukkan sumber-sumber panas bumi yang sudah beroperasi sampai hari ini bahkan sudah ada yang mencapai 100 tahun ya, seperti di New Zealand atau bahkan di Indonesia sendiri ya, itu sudah 100 tahun dan sumber-sumber itu masih hidup sampai hari ini. Jadi dia terbarukan ya. Nah, yang kedua tentu unsur-unsur yang ada itu lebih bersahabat dengan lingkungan ya. Sekarang panas bumi masuk ke dalam 5 atau 10 sumber energi yang dianggap hijau gitu ya, karena dia green energy ya, bersamaan dengan tenaga surya, tenaga angin, tenaga air terutama mikro dan seterusnya. Jadi itu konteks makronya. Nah, kalau kita bicara Waisano, nah ini juga menarik ya, bahwa salah satu persoalan di Indonesia adalah terutama di luar Jawa ya. Itu adalah isu tentang kedaulatan energi, di mana energi di daerah-daerah di luar Jawa seperti NTT misalnya itu kan sumber energinya di samping
berbasis sumber-sumber daya yang konvensional seperti BBM ya, batu bara dan seterusnya, itu juga sangat tergantung kepada daerah lain, suplai dari daerah lain. Maka misalnya kalau terjadi cuaca buruk, misalnya kapal BBM tidak bisa merapat, maka listrik di Flores misalnya akan terganggu ya. Jadi ada isu kedaulatan ya, bagaimana caranya supaya situasi yang dibayangi ketidakpastian itu bisa diatasi. Nah, dalam konteks inilah Flores sangat bersyukur bahwa sumber daya panas bumi itu ada di Flores begitu banyak ya, dan bahkan tersebar di setiap kabupaten sekarang. Nah, jadi kalau Bung tanyakan mengapa semua kabupaten sekarang ada panas buminya, argumentasi utamanya adalah bagaimana menciptakan kedaulatan energi itu pada tingkat kabupaten. Jadi pertama, dia tidak dengan panas bumi tidak lagi tergantung dengan suplai dari luar yang bisa terhalang oleh cuaca misalnya, dan yang kedua juga menjadi lebih berdaulat karena memang sumbernya banyak sehingga tidak tergantung kepada katakanlah sumber-sumber energi di daerah tertentu gitu ya. Jadi konstelasi makronya adalah seperti itu, dan mengapa itu? Karena itu tadi dalam konteks Flores adalah mengoptimalkan potensi yang sangat banyak yang memang tersebar di dalam hampir setiap kabupaten. Nah, kalau memang setiap kabupaten bisa mandiri, kenapa tidak? Oke. Ya. Tapi kan ini Abang, kelihatan gini, apa tidak cukup Bang dengan kita punya 3 di Flores ini? Apa dengan melihat luas Pulau Flores, jumlah penduduk, persebarannya, apa tidak cukup hanya dengan Ulumbu, Bowae dengan yang di ND itu? Ya, saya kira ya saya bukan ahli ya, dalam konteks energi itu. Tapi sejauh yang saya berinteraksi dengan isu-isu seperti ini, ya kalau cukup mungkin bisa dikatakan cukup gitu ya. Tapi kalau dikaitkan nanti dengan soal kedaulatan tadi, maka kan akan sangat baik kalau kemudian setiap daerah mempunyai sumbernya sendiri gitu, sehingga tidak lagi terjadi nanti misalnya ya, bahwa kalau suplainya dari Ngada kemudian nggak sampai ke Labuan Bajo, kemudian berkembang isu dan lain sebagainya. Ya artinya bagaimanapun situasi seperti itu kan bisa menimbulkan hal-hal di tengah masyarakat. Toh potensinya ada. Ya, toh potensinya ada. Jadi dengan pemikiran seperti itu, maka kalau hanya membutuhkan 2-3 pembangkit gitu ya, mungkin pembangkitnya akan menjadi besar. Mungkin biayanya menjadi lebih besar. Mungkin resikonya juga menjadi besar gitu. Nah, dengan pendistribusian pada tingkat kabupaten, skalanya mungkin bisa jadi lebih rendah dan risikonya juga akan lebih rendah. Tapi ini pengamatan saya hanya sebagai seorang antropolog ya. Yang sering berinteraksi. Berinteraksi dan mencoba merekam. Kenapa saya harus bertanya tentang itu, Bang Yando? Karena persoalannya suka tidak suka, dan juga kehadiran Bang Yando di sini, ada masalah sosial di sana. Betul, ya. Ada sekelompok masyarakat yang menolak soal ini. Nah, kalau dipetakan sementara, ada berapa isu yang muncul. Pertama, Bang, ini soal risiko, Bang. Ada ketakutan yang berkembang bahwa kalau kemudian geotermal ini katanya dibor ya, digali ya, diambil dari sumber panas ini, akan ada kecenderungan bisa menimbulkan, pertama bisa menimbulkan polusi, gangguan ya, Bang. Kita nggak tahu di bawah, di dalam bumi ini ada apa saja gitu. Lalu yang berikut, Bang, ini ditakutkan terjadi seperti yang pernah kita alami di Porong Sidoarjo misalkan, Bang. Artinya ketika dibor ternyata bisa menimbulkan bencana luar biasa. Lalu ini bisa mengganggu ruang hidup. Nah, dari masyarakat sekitar mungkin tidak nyaman misalkan. Nah, bagaimana itu Abang melihat
sebagai seorang antropolog, sebagai seorang yang ditugaskan untuk mengendalikan, untuk mengelola persoalan ini. Iya. Ya, Bang Yando harus jawab itu. Jadi gini, kalau kita mau lihat ya, mengapa isunya menjadi berkembang sedemikian rupa, saya kira memang harus kita akui bahwa komunikasi tentang rencana proyek ini belum dilakukan secara optimal, atau bahkan mungkin dapat, kalau saya menilai, jauh dari cukup gitu ya. Karena mengapa komunikasi ini harus dilakukan secara optimal? Karena memang tidak hanya di Waisano, saya kira ada banyak kesalahan persepsi masyarakat terkait dengan panas bumi ini. Pertama, misalkan terkait dengan porong. Satu hal yang harus kita catat adalah bahwa panas bumi itu beda dengan tambang. Ya. Umumnya, ya, termasuk misalnya dengan mineral gitu. Dan juga dia juga berbeda dalam pengertian ini panas bumi, bukan gas bumi. Ya. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Nah, jadi ada hal-hal seperti itu, dan kita dalam situasi itu sebenarnya adalah situasi di mana sumber daya alam yang sedang dimanfaatkan itu, apakah itu panas bumi, apakah itu gas bumi, apakah itu mineral, itu berada di dalam situasi di perut bawah bumi ini yang kita nggak tahu ya, tidak kasat mata, tapi menurut para ahli geologi tentunya berada di kamar-kamar yang berbeda. Jadi jangan dibayangkan panas bumi itu sama kamarnya dengan emas gitu ya. Oh iya, atau sama dengan gas. Atau sama dengan gas ya. Nah, itu pertama yang menurut saya katakan. Nah, terkait dengan panas bumi ini sebenarnya adalah ini kita memanfaatkan, sederhananya adalah air panas yang ada di dalam satu ruangan di bawah bumi ini. Yang konon kabarnya itu mencapai 2.000 sampai 3.000 meter di bawah permukaan. Ya. Jadi dia bukan gas, ya, dia adalah panas bumi, hanya terperangkap di dalam satu kamar tertentu. Nah, sekarang yang terperangkap ini yang dibor supaya dia naik ke atas bisa dimanfaatkan. Ya. Nah, jadi ada persoalan-persoalan itu yang perlu kita bedakan ya. Dan pasti tentu walaupun sama-sama dibor gitu ya, karena tujuan panas bumi dengan apa yang dilakukan di porong akan menghasilkan katakanlah keluaran yang berbeda gitu ya. Nah, jadi artinya kalaupun nanti dibor tentu akan menimbulkan efek yang lain gitu ya. Itu saya kira yang perlu pertama. Nah, yang kedua yang perlu juga diingat dan kurang dikomunikasikan saya kira selama ini, saya tadi sudah sebut bahwa panas bumi ini bukan sebuah teknologi yang baru gitu. Indonesia saja mungkin yang saat ini seolah-olah baru muncul. Tapi sebenarnya pemanfaatan panas bumi ini sudah berusia 100 tahun lebih gitu ya. Bahkan di Indonesia sendiri juga sudah mencapai hampir 100 tahun. Kawah Kamojang itu sempat dieksplorasi oleh kolonial Belanda, kalau saya tidak salah tahun 1926 gitu ya. Belum dimanfaatkan, kemudian terhenti. Baru sampai tahun 1928. Baru 50 tahun kemudian betul-betul yang dites itu dimanfaatkan pada tahun 98. Nah, jadi kalau kita hitung penggalian atau pemboran pada tahun 26 ini sudah 100 tahun dan kita tidak menemukan kasus yang sama dengan porong kan. Tidak ada kasus itu, dan seterusnya pada tahun 78 mulai dimanfaatkan sampai hari ini juga masih dimanfaatkan gitu ya. Dan boleh dikata dengan kecelakaan kerja atau bencana yang muncul bisa dikatakan zero ya, tidak terjadi gitu ya, hal-hal yang besar itu tadi. Kalaupun ada di wilayah operasi mungkin saja hal-hal yang kecil. Tapi artinya saya mau katakan dengan pengalaman sejarah seperti itu, secara teknologi pemanfaatan panas bumi ini sudah advance. Ya, sudah mudah
pengetahuan dan teknologinya sudah mampu mendeteksi potensi persoalan bahkan risiko-risiko yang muncul. Bahkan tidak sedikit universitas di dunia ini yang mempunyai departemen khusus untuk panas bumi. Nah, artinya walau ya tentu ya apapun kegiatan yang seperti itu tentu punya risiko ya. Nah, tetapi dengan pertumbuhan pengetahuan dan teknologi tadi itu, risiko itu bisa minimalkan ya, atau paling tidak bahkan dihindari sama sekali. Nah, terkait dengan isu tentang mengganggu ruang hidup, ini lagi-lagi juga misinformasi ya. Kalau kita lihat ruang hidup itu kita anggap saja secara sederhana adalah perubahan dari penggunaan muka bumi gitu ya. Panas bumi butuh tanah kecil sekali. Ya, satu sumur itu paling banyak membutuhkan tanah 10 kali 10 meter. Ya. 100 meter persegi aja. 100 meter persegi, mungkin akan ada yang lebih kecil lagi gitu ya. Okay. Untuk operasi, untuk eksploitasinya mungkin sampai segitu. Tapi ketika sumur sudah ada dan dia akan dialirkan ke pembangkit listriknya, itu akan mengecil lagi wilayahnya. Jadi dalam konteks perubahan peruntukan muka bumi begitu ya, ya kecil ya, karena misalnya untuk Waisano itu dengan luas Waisano itu berapa hektar ya, saya tidak ingat, kalau nggak salah saya sampai 300 hektar ya. Itu penggunaan untuk proyek itu mulai jalan sampai wellpad sampai ke tempat pembangkitnya nanti itu tidak lebih 18 hektar. Dari 300 hektar. Dari 300 itu. Jadi itu yang saya katakan tadi, perubahan penggunaan ruang permukaan bumi, kalau itu yang dimaksud sebagai ruang hidup, sangat kecil kalau dibanding, bahkan ya kalau kita mau mengatakan gitu kita bangun jalan sampai kemana-mana, sampai ke kampung-kampung, itu juga mengubah rupa bumi kan, yang tadinya kebun sekarang menjadi jalan. Jadi alasan dalam konteks itu. Nah, kalau dikaitkan lagi bahwa nanti akan bising, akan ya misalnya berdebu ya, itu semua satu hal yang sudah ada standar operasional prosedurnya gitu ya. Misalkan soal bising ya, saya kalau tidak salah lagi-lagi saya mau declare bahwa saya bukan ahli panas bumi, tapi sejauh yang saya ikuti berbagai pertemuan, ketika dia beroperasi, pada saat pemboran misalnya begitu, itu suara bising itu tidak lebih dari suara hujan deras. Nah, selama ini kita terbiasa dengan hujan deras. Dan seperti hujan deras pasti dia tidak akan berlangsung 24 jam. Ya, artinya, nah itu pun dalam konteks proyek itu pun akan dilakukan mitigasi, akan dibangun penghalang bunyi, ya, dan seterusnya. Hal yang sama juga soal debu misalnya. Kalau itu dianggap mengganggu ruang hidup, itu juga akan ada penanganan khusus. Nah, tapi kalau kemudian ya itu kan nanti akan ada jarum raksasa yang masuk ke bumi 300, nanti nenek moyang kita marah. Ya ini kalau dikaitkan dengan mistis dan lain sebagainya memang sulit untuk dikomentari ya. Tapi paling tidak saya sebagai antropolog mencoba mencari hal-hal yang tidak tampak itu ya. Nah, saya tidak menemukan misalnya argumentasi kalau argumentasi tadi mengatakan bahwa nanti akan ada bor itu mengganggu dunia nenek moyang. Kalau komplain itu dilakukan di Baduy misalnya, di mana di sana ada
ajaran adat filosofi yang mengatakan yang pendek tidak boleh disambung, yang panjang tidak boleh dipotong begitu ya. Itu masih masuk akal bagi saya. Walaupun artinya secara nilai ya, bukan berarti secara empiris masuk akal, tapi secara nilai saya. Nah, tapi itu juga tidak ada misalnya ya, tidak dikenal dalam konteks kebudayaan. Nah, jadi kembali kepada 3 isu tadi itu, saya kira poinnya adalah memang selama ini pemerintah bersama juga proyek begitu, mungkin ALPA untuk memberikan informasi di awal yang lebih optimal ya. Padahal kita tahu memang panas bumi itu dengan situasi informasi yang tidak merata tadi itu memang mudah sekali dipelintir gitu ya. Misalnya langsung diasosiasikan dengan porong atau diasosiasikan. Padahal kalau kita lihat rata-rata saja mungkin di Indonesia ada 30 lebih proyek pemanas bumi yang pernah kita dengar kecelakaan kan minim sekali gitu. Untuk tidak mengatakannya tidak ada sama sekali gitu. Nah, jadi saya sih melihat komunikasi ini. Nah, oleh sebab itulah mungkin setelah adanya penolakan yang betul-betul clear pada saat itu melalui surat keuskupan kepada presiden, setelah kita pelajari maka memang poinnya ada di soal komunikasi ini, soal informasi ini. Makanya itu yang kita lakukan paling tidak dalam dua tahun terakhir. Oke Bang Yando. Karena Bang Yando terakhir tadi menyinggung soal surat keuskupan. Ya. Nah, terpaksa juga saya harus bertanya ke sana Bang Yando. Kenapa bertanya? Karena itu menjadi isu publik juga di Manggarai Barat, bahkan seluruh Manggarai Bang Yando. Pertanyaannya gini, Bang. Apa urusan keuskupan di sana Bang Yando? Ini apakah di tanah keuskupan atau tanah gereja? Lalu kemudian karena gini, kenapa harus masuk ke sana Bang Yando? Karena banyak yang mengatakan mungkin saja ini ada konspirasi antara pihak gereja dalam hal ini keuskupan atas proyek di sana gitu loh. Apalagi difasilitasi kabarnya dan itu juga harus dikonfirmasi. Kantornya Bang Yando yang memfasilitasi atau jangan-jangan Bang Yando sendiri yang memfasilitasi. Oke. Nah, ini juga harus dijelaskan ke publik Bang Yando. Artinya apa urusannya gereja Katolik dengan ini? Lalu kenapa harus difasilitasi sekali sama KSP gitu. Lalu apa kesepakatan yang Bang Yando? Itu juga harus dibuka ke publik Bang Yando. Ya, begini ya. Pertama saya harus akui bahwa tentu saya tidak sebagai orang dengan latar belakang non Nasrani gitu ya, non Katolik khususnya, tentu saya tidak tahu bagaimana seharusnya gereja, keuskupan, umat berhubungan satu sama lain gitu ya. Jadi saya tidak punya kapasitas untuk menilai itu. Nah, tetapi saya ingin menjelaskan begini. Pertama saya kira ya, ketika kita bicara gereja, kita bicara keuskupan, apalagi tadi bicara soal gereja Katolik dan lain sebagainya, tentu gereja itu harus kita lihat tidak bisa, kalau menurut pandangan saya, tidak bisa dilihat sebagai satu identitas yang tunggal. Ya, gereja itu bisa mencakup kelembagaan, ya, berbagai kelembagaan. Katakanlah untuk tingkat Manggarai dimulai dengan keuskupan, ada kavikepan, ada paroki, ya. Pada tingkat peran-peran tertentu ya kita tahu ada pastor, ada pater dan lain sebagainya. Nah, dalam kasus Waisano, kalau kita mau jujur bahwa seluruh elemen yang saya sebutkan tadi terlibat di dalam kasus Waisano. Kita mundur sedikit ya ke belakang. Bahwa mengencangnya atau menguatnya keberatan masyarakat terhadap beberapa hal yang terkait dengan Waisano
Panas Bumi Dewasano, harus diakui bahwa itu tidak terlepas dari pendampingan yang dilakukan oleh unsur-unsur gereja, oleh betul tidak keuskupan, betul tidak kevikepan, betul tidak paroki, tetapi kita tahu ada banyak lembaga gereja yang mempunyai program-program pendampingan di dalam masyarakat. Ya, jadi dan menguatnya penolakan masyarakat itu, apalagi kalau kita lihat dalam bahasa yang digunakan oleh para penolak dan juga dokumen-dokumen yang dilahirkan di dalam penolakan, jelas kalau menurut saya terlalu naif kalau kita mengatakan itu murni masyarakat. Ya, niatnya mungkin ada dari masyarakat, tetapi informasi yang lebih luas itu ada unsur-unsur yang lain. Nah, unsur yang lain ini gereja dalam konteks organisasi-organisasi tertentu. Nah, mengapa katakanlah unsur-unsur gereja mendengarkan warganya? Saya kira ini kan soal tanggung jawab sosial organisasi tadi, ya. Apakah organisasinya atau hanya individu, saya juga tidak tahu, ya. Boleh jadi itu juga komitmen dari pater yang kebetulan bertugas ke sana, yang punya program di sana. Tapi saya tidak mencampur adukkan lah. Tapi ada unsur itu. Nah, artinya apakah organisasi di bawah gereja tadi, apakah itu inisiatif individu, apakah itu pastor atau pater yang kebetulan bekerja kemudian mendampingi masyarakat dan kemudian menggemakan penolakan itu adalah faktanya, gitu ya. Dan itu boleh jadi karena para unsur dari gereja tadi memang komitmen kepada masyarakat, mendengarkan keluhan masyarakat dan lain. Nah, singkat cerita adalah setelah perkembangan beberapa terakhir, keberatan-keberatan yang tadinya bersifat lokal di tingkat desa tadi itu kan kemudian menjadi concernnya keuskupan. Karena apa? Karena si masyarakat mengadu ke uskupnya. Ya kan? Nah, saya kira nggak ada yang salah ya. Pihak keuskupan merespon itu dan kemudian menyampaikan surat kepada presiden. Nah, jadi ini yang saya ajak kita semua melihat situasi secara lebih clear sehingga kita tidak sampai terjebak kepada suatu tindakan yang karakter assassination gitu ya, pembunuhan karakter. Karena gereja sendiri bermacam-macam tadi saya katakan, bisa keuskupan, bisa kevikepan. Terlalu gegabah untuk mengatakan mengapa gereja ikut campur gitu ya. Karena yang ikut campur itu banyak unsurnya dan itu mulai dari awal sampai pada tingkat berikutnya adalah peran gereja dalam kapasitas sebagai keuskupan yang dibuat oleh uskup. Nah, itu ceritanya. Sehingga saya jangan nanti, ya saya juga mendengar ada semacam berita yang seolah menghakimi keuskupan ya. Terlebih lagi tidak hanya menghakimi keuskupan, menghakimi Bapak Uskup gitu. Itu saya sedih sekali mendengar itu. Karena prosesnya sendiri sejak dari bawah adalah gereja terlibat gitu loh. Jadi jangan gereja hanya dilihat sebagai uskup gitu. Bagaimana gereja, unsur gereja yang lain di lapangan yang tadinya mendampingi masyarakat. Nah, itu dari satu sisi begitu. Nah, lalu pertanyaannya mengapa KSP kemudian seolah-olah memanfaatkan gereja dalam mengatasi ini? Saya kira cara melihatnya begini, Bung ya. Surat keberatan yang disampaikan oleh uskup, saya kira itu sangat serius. Saya yakin-yakinnya bahwa kalau uskup sudah melayangkan surat dan surat itu ditujukan kepada presiden, apalagi tuntutannya adalah menolak, ini persoalan yang serius. Serius dalam pengertian yang menyampaikan pesan adalah seorang uskup, yang diminta bertindak adalah seorang presiden, dan pesannya itu
penolakan, itu kan deadlock gitu, berarti sudah kunci mati gitu. Nah, dalam konteks itulah terlepas nanti apakah memang harus ditutup atau tidak gitu ya, dihentikan atau tidak, maka pemerintah berdasarkan surat dari uskup itu melakukan tindakan, yaitu mengambil inisiatif untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, karena yang mengajukan penolakan di ujung itu adalah uskup, maka pemerintah dalam hal ini menugaskan kantor staf presiden, dan dalam konteks kantor staf presiden kemudian menugaskan saya untuk terlibat, maka tentu langkah pertama yang harus dilakukan adalah berkomunikasi dengan pihak keuskupan. Karena untuk komunikasi itu adalah untuk menjelaskan berbagai hal yang disampaikan dalam surat keuskupan. Ya. Jadi artinya pemerintah dalam hal ini menghargai, menghormati surat dari Bapak Uskup, tapi kami juga minta, pemerintah juga minta kesediaan keuskupan untuk secara bersama-sama mencari atau menjelaskan persoalan yang disampaikan dalam surat itu. Jangan sampai baik pihak keuskupan maupun warga masyarakat yang diwakilinya dan juga pihak pemerintah itu setuju atau tidak setuju tanpa data yang clear. Nah, dalam konteks itulah kemudian ada MOU ya antara pemerintah dengan keuskupan. Selama MOU itu intinya adalah secara bersama-sama kita mengklarifikasi apa yang disampaikan uskup itu. Ya, nah itu berlangsung kurang lebih 6 bulan dan berjalan, dan tentu banyak sekali hal teknis yang lagi-lagi adalah informasi yang keliru ya. Hal-hal yang sangat sederhana saja, misalnya informasi yang diterima oleh uskup ya tentang jarak titik bor di WLPSB dengan masyarakat itu tidak seperti yang dimaksudkan proyek gitu ya, dan seterusnya. Nah intinya setelah RKTL itu semua terklarifikasi, dan termasuk di dalam acara itu adalah kami menyelenggarakan apa yang kita sebut sebagai sekolah geotermal. Sudah pernah buat Sudah sekolah. kita lakukan dengan beberapa pihak, paling tidak 2 kali ya. Sekolah geotermal di keuskupan diikuti oleh seluruh pastor yang ada. Suster-suster ya, kemudian pater-pater, itu ada 50-60 orang. 1 hari penuh. Yang kita datangkan pengajar yang memang ahli soal geotermal dari ITB Bandung ya. Jadi bukan lagi dari KSP lagi, bukan lagi dari Geodipa ya atau SMI, bukan, dari perguruan tinggi ya, juga dengan masyarakat. Nah, dengan proses seperti itu kita melihat kemudian pihak keuskupan terutama ya itu memahami ternyata. Kemudian singkat kata pihak keuskupan itu mengendorse, mendukung dilanjutkannya. Nah, bagaimana kita melihat perubahan sikap ini? Gitu ya. Nah, kalau perubahan sikap ini hanya dilihat karena Bapak Uskup ditekan oleh KSP misalnya begitu ya, atau Bapak ada kompensasi lain, saya kira itu dalam hal ini umat Katolik di Manggarai pada umumnya menghina gerejanya sendiri menurut saya. Seolah-olah uskup tidak punya atau keuskupan tidak punya otonomi kebaikan untuk melihat kasus ini secara ilmiah. Mohon maaf ini kepada umat Katolik kalau tuduhan itu yang dilakukan. Karena sama sekali kita tidak melakukan, pemerintah tidak ada melakukan tekanan. Ya, kita menawarkan, kebetulan saya sebagai pelakunya ya. Saya datang pertama, kita tawarkan bahwa karena keuskupan yang menyampaikan ini, pemerintah minta kita bikin tim bersama. Ya, jadi karena keuskupan sudah menyampaikan keberatan, pemerintah juga menuntut
keuskupan harus mau cari sama-sama penyelesaian masalah itu. Nanti bahwa memang tolak atau lanjut itu soal yang lain. Tadi bersama-sama dulu. Nah, intinya adalah ada kesepakatan itu. Jadi yang dituangkan ke dalam MOU dan itu kami lakukan di keuskupan ya. Jadi menurut saya agak naif kalau itu karena tekanan ya. Karena kalau gereja bilang atau kalau mau netral saja ya. Kalau mau netral saja, keuskupan bisa bilang pokoknya kami sudah sampaikan keberatan, benar tidaknya kami nggak tanggung jawab lagi gitu ya. Tapi toh pihak gereja dalam hal ini keuskupan menerima tawaran pemerintah untuk bersama-sama. Itu berkali-kali. Kami ke lapangan selalu bersama dengan pihak keuskupan ya, kepikepan, dan biasanya itu ada 3 layer itu masuk. Keuskupan ikut, kepikepan Labuan Bajo ikut, paroki, pastor paroki ikut. Nah, apalagi kalau ada kompensasi. Jadi saya kira itu atau ya kalau saya sih melihat itu suatu yang menurut saya sebuah argumen yang tidak layak ya, dan itu membuat kita seolah-olah melihat gereja itu tidak punya pengetahuan, gereja itu tidak punya harga diri, gereja itu mudah dibeli misalnya. Itu menurut saya suatu pandangan yang saya sangat tidak layak. Ya. Oke Bang Yando. Tadi ada satu nama BUMN yang Bang Yando sebut, iya. SMI. Gitu. Iya, dan akhir-akhir ini di Labuan Bajo nama SMI ini tenar Bang. Iya. Nah, dan kabarnya ada kaitan dengan geotermal itu sebelumnya. Iya, iya. Nah, banyak juga yang mengatakan begini ya Bang. Jangan-jangan geotermal ini kenapa semakin akhir-akhir ini lancar berjalan ini, lalu pemerintah Manggarai Barat melakukan MOU. Jangan-jangan ini bagian dari upaya negosiasi pinjaman daerah. Nah, karena ya Bang, artinya begini. Setelah lakukan MOU, proses pinjaman daerah ini lancar Bang. Bahkan kabarnya udah cair itu Bang. Sebagian udah mulai diproses gitu Bang. Walaupun tidak seperti jumlah yang dikatakan pertama 1 triliun, hanya 200-an miliar aja, tapi itu jalan dan seperti kebetulan sekali gitu Bang. Oke. Lalu belakangan muncul nama Geodipa gitu Bang. Oke. Apakah benar demikian Bang? Jangan-jangan benar yang mereka pikirkan. Tidak, saya harus bertanya itu Bang. Daripada publik terus banyak yang menduga itu. Gitu. Gimana menurut Abang itu? Iya, ini seperti teori konspirasi sedang bekerja. Iya, suka tidak suka Bang. Ada ahli yang mengatakan teori konspirasi itu teori yang sangat disukai oleh orang-orang yang malas memahami kompleksitas persoalan. Karena kalau dia memahami kompleksitas permasalahan, dia tidak akan pernah melahirkan yang namanya kontroversi. Nah, itu ya. Jadi bagi saya isu itu dalam konteks itu. Karena kan sederhana saja. Ya. Siapa yang menghambat proyek ini kalau kita bisa katakan menghambat? Masyarakat. Proyek ini hanya akan bisa jalan, maksud saya masyarakat yang menolak ya. Proyek ini hanya bisa jalan kalau masyarakat penolak ini katakanlah sudah mulai memahami proyek. Dan proyek ini kan bekerja dengan tata kerja Bank Dunia. Karena proyek ini akan didanai menggunakan dana Bank Dunia. Nah, kita tahu proyek-proyek yang menggunakan dana Bank Dunia ini mengikuti harus menerapkan sejumlah kerangka pengaman. Baik sosial maupun lingkungan. Ya, ada 10 standar yang harus dipenuhi. Ya. Jadi ada syarat di sana. Nah, syarat itu harus dipenuhi. Nah, salah satu syarat itu adalah mengatur
harus mendapat dukungan masyarakat yang luas. Dalam bahasa mereka disebut broad community support. Ya. Ya. Nah, kalau ada penolakan, maka itu belum tercapai. Maka karena itulah proyek ini di-stop. Apalagi bayangkan saja tadi saya ceritakan penolakan itu disuarakan oleh seorang uskup. Jadi di-stop. Nah, pertanyaan kita, siapa yang men-stop proyek ini? Betul, yang punya uang yang men-stop. Tapi kenapa? Karena ada penolakan. Nah, pertanyaannya, apa hubungannya uang 250 miliar tadi mau dikasih 3 triliun pun oleh SMI nggak mengubah situasi proyek? It's the point. Itu poinnya. Itu makanya saya katakan adalah ini teori konspirasi yang memang disenangi oleh orang-orang yang malas mengerti kompleksitas masalah, apalagi yang dituju adalah kontroversi. Karena kalau kita bercala seperti yang saya jelaskan tadi, kan nggak ada kontroversi lagi. 250 itu wajar, tentu ada perhitungannya, buktinya diusulkan 1 triliun, dapatnya sekian, tentu ada argumennya. Tapi poin saya adalah itu tadi, yang proyek ini bisa jalan atau tidak ada di tangan masyarakat, tidak di tangan Pemda, tidak di tangan PT Geodipa, tidak di tangan kantor staf presiden, bahkan presiden pun nggak bisa. Nah, ya, jadi ini harus dipahami sehingga jangan mudah terkecoh dengan teori-teori konspirasi tadi, karena poinnya ada di sana. Ya, jadi saya kira nggak ada hubungannya. Ya. Dan soal nama yang sama, kebetulan ya memang SMI ada BUMN yang memang ditugaskan negara untuk mengelola uang negara dengan skema-skema pinjam dan lain sebagainya. Dan kebetulan dulu yang memulai proyek Wesano itu adalah langsung SMI gitu ya. Nah, tapi setelah 1 tahun, 2 tahun, kemudian juga ada perubahan kebijakan di Bank Dunia ya, bahwa ada bantuan yang lebih besar lagi ya di dalam 2-3 tahun khususnya terkait pengembangan panas bumi. Jadi dalam konteks pengembangan panas bumi ini pemerintah Indonesia mempunyai kerjasama dengan Bank Dunia ya. Saya lupa nama proyeknya. Nah, itu dikelola oleh SMI uangnya gitu ya. Nah, dengan kesepakatan itu, dengan uang itu pekerjaan SMI udah semakin. Nah, dalam konteks itulah peralihan penugasan untuk Wesano itu berubah dari SMI ke Geodipa. Walaupun prinsipal itu artinya yang punya proyek ini tetap SMI gitu. Ya. Nah, tapi itu soal cerita SMI-nya. Tapi yang paling penting menurut saya atas pertanyaan Bung tadi itu, mari kita periksa siapa yang bisa mencabut penolakan menjalankan proyek ini. Gitu. Suspendnya itu siapa yang bisa? Nah, suspendnya itu yang bisa mencabut adalah yang namanya masyarakat. Nah, ini yang kami sedang upayakan selama 2 tahun ini, menciptakan apa yang namanya broad community support itu. Ya, yang sekarang tahapnya tadi sudah mulai dengan kerjasama bersama dengan keuskupan, itu bagian dari broad community support itu. Perubahan posisi keuskupan dari semula menyuarakan penolakan dan melalui sebuah surat dari keuskupan, saya lupa tanggalnya berapa, yang pada intinya mendukung proyek ini dilanjutkan, terjadi itu kan bagian dari broad community support, karena itu kan banyak sekali community itu, ya gereja, ya pemerintah dan lain sebagainya. Bang Yando bicara soal broad community support. Ya. Bagaimana kalau ini penolakan ini terus terjadi? Nah, apa yang terjadi kemudian, Abang? Iya, jadi begini, ini kan penolakan ini kan bukan hanya sekedar yes or no. Oke, itu dia poinnya. Ya, jadi bukan oh ya saya mendukung, oh ya saya tidak mendukung. Tentu seluruh argumen itu mempunyai dasar, ya mengapa mendukungnya itu dan mengapa menolaknya itu.
Ya, jadi itu sederhananya ya, bukan ada sekedar yes or no. Nah, salah satu yang membuat atau untuk menguji apakah sudah ada broad community support, ya, itu adalah dengan melakukan sejumlah engagement, itu apa? Pelibatan berbagai stakeholders, ya, keuskupan. Kita bekerja sama kan tadi sudah dijelaskan dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan masyarakat, ada atau tidaknya broad community support ini akan ditentukan oleh dua kriteria utama, inklusif dan legitimate. Ya, nah, satu yang khas dari proyek Panas Bumi Waisanu adalah proyek ini berhubungan dengan masyarakat adat. Ya, itu dia. Ya, jadi dengan ciri-ciri kehidupan yang ada, kepemimpinan, adat istiadat, tidak ada keraguan untuk melihat masyarakat adat itu, Waisanu itu adalah sebagai masyarakat adat, sebagaimana yang dimaksudkan oleh pedoman kerja World Bank. Ya. Nah, oleh sebab itu tentu aspek-aspek inclusiveness tadi dan legitimate tadi itu tentu akan dilihat dalam konteks kemasyarakat adatannya itu. Ya, nah jadi ini yang harus kita lihat gitu. Nah, yang sedang kita upayakan, yang sedang berlangsung adalah bagaimana mengoptimalkan mekanisme tradisi-tradisi itu dalam proses konsultasi dengan masyarakat, sehingga kita bisa melihat bahwa memang proyek ini sudah dibicarakan secara adat. Gitu. Nah, dalam konteks ini ada dua hal yang penting kita perhatikan. Satu, bagaimana proyek mengenali struktur adat itu sendiri. Ya, kita tahu ada Tua Golo, ada Tua Batu dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah bagaimana mekanisme pengambilan keputusan secara adat. Gitu. Jadi kalau kita deal dengan masyarakat adat, ya kita harus tunduk kepada aturan masyarakat adat. Jangan sampai kita mengatakan kami masyarakat adat tapi proses pengambilan keputusan jauh dari model-model masyarakat adat gitu ya. Nah, jadi inklusif, kita mengundang semua orang, tidak terkecuali di dalam berbagi terbaik. Bahkan kalaupun sekarang sudah ada yang namanya kelompok penolak, tetap diundang. Soal datang atau tidak itu soal yang lain. Ya, itu inklusif. Dilibatkan, diajak. Undangan pertemuan dengan masyarakat ini nggak main-main, Bung. Ya, itu undangnya 1 kakak 1 itu. Dan 1 kakak itu boleh ajak istri anaknya gitu. Dalam konteks inklusif tadi itu. Ya. Dan informasi yang mau didiskusikan itu harus sampai kepada mereka 7 hari sebelum Lontoleo. Kalau yang kedua, kami menggunakan tradisi Lontoleo sebagai cara mengambil keputusan dalam konteks masyarakat adat Waisanu. Itu harus 7 hari. Ya. Dan Lontoleo dilaksanakan secara adat, ada kepo adat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah nanti sehingga proyek, dan dalam hal ini proyek dan pemerintah nanti tentu membuat laporan bahwa inilah tahapan-tahapan proses-proses yang sedang kami lakukan untuk mencapai apa yang namanya broad community support itu. Kita laporkan bahwa ada undangan kepada penolak tidak datang atau penolak datang, kemudian walk out, enggak ada masalah. Ya, yang penting dia inklusif. Ya, bahwa dia tidak mau berdiskusi itu ruginya dia, itu pilihan dia. Ya, nah itu, nanti itu yang harus kami laporkan. Nah, oleh sebab itu nanti terkait yang saya katakan di awal tadi akan dilihat apakah penolakan termasuk sikap-sikap yang dilakukan di dalam proses pelibatan itu punya argumentasi yang kuat atau tidak. Nah, pemerintah Indonesia dan proyek hanya sampai pada menyiapkan informasi itu, lagi-lagi tentu nanti keputusannya ada di Bank Dunia. Apakah broad community support sudah ada atau belum? Boleh jadi itu juga
tidak yes or not ya, paling tidak mungkin akan terlihat broad community support sudah tercapai 70%. Nah dengan 70% mungkin kita akan diizinkan untuk melanjutkan. Karena ini semua terpending sekarang. Misalkan kesepakatan penggunaan tanah untuk jalan ya, Siripinang buat jalan. Itu sudah berlangsung 2-3 tahun. Bahkan ada yang kemarin saya dapat informasi di Kampung Taal, katanya dia sudah bernegosiasi dengan proyek 5 tahun yang lalu, di mana kesepakatan tanah itu akan digunakan oleh perusahaan dan tidak boleh digarap lagi. Nah ini proyek terkatung-katung ini nggak bisa jalan, udah 5 tahun tanahnya tidak terpakai, itu tentu merugikan masyarakat. Ada juga kemarin yang melaporkan akibatnya lebih jauh lagi. Ada anaknya yang putus sekolah. Saya belum bisa mengatakan itu benar atau tidak gitu ya, tapi ada data itu. Nah, jadi iya dan tidaknya ini itu memang masuk kritis nih sekarang. Ya, kita berupaya dengan Lontoleo yang akan kami laksanakan 4 seri ini dan laporannya itu cukup untuk menunjukkan proyek ini sudah mendapat broad community support. Walaupun memang tidak 100%, walaupun mungkin tidak, tapi ada kemajuan ya dibanding kalau kita pakai timelinenya surat uskup ke presiden itu sebagai titik tolaknya, sudah terjadi perkembangan yang luar biasa saya kira. Bang Yando, sebenarnya masih banyak hal yang bisa saya tanyakan sebenarnya dengan Bang Yando, terutama soal sambil minum Bung. Iya Bung, sambil minum Bang Yando gitu. Jadi terutama soal ini Bang Yando, terutama soal mungkin ada apa program ke depan buat masyarakat itu. Tetapi saya kira masih banyak waktu lah ketika ini akan menimbulkan persoalan satu saat. Bang Yando tentu masih ada di Labuan Bajo untuk kita berdiskusi soal ini. Iya. Tapi yang paling penting Bang Yando, apa closing statement Bang Yando untuk urusan ini sebenarnya? Iya, jadi begini, sebagai penutup saya mau katakan bahwa apa yang dinamika yang kemudian muncul di tengah masyarakat dalam 2-3 tahun terakhir, saya melihat bahwa itu karena kita tidak memberikan informasi yang cukup di awal proyek ya. Nah, ini kembali kalau kita berkaitan dengan aturan kerja Bank Dunia, itu yang namanya FPIC, apalagi ini dengan masyarakat adat, Free Prior Informed Consent ya. Jadi itu sudah harus dilakukan sejak awal proyek. Nah, kalau kita diskusi selama 2 tahun saya terlibat itu, memang tertangkap bahwa masyarakat tidak mendapat informasi yang utuh. Ya, itu satu. Jadi kalau seandainya informasi itu sudah sejak awal, mungkin dinamika tadi itu yang sudah bisa dipahami ya masyarakat. Nah, yang kedua saya kira dari segi persoalan teknis sebagaimana dan juga sosiologis dan juga politis gitu ya. Sebenarnya nggak ada persoalan besar yang harus kita dikhawatirkan masyarakat gitu ya. Secara teknis tadi saya sudah katakan teknologi panas bumi ini baik pencariannya maupun mitigasinya, baik pada tahap eksplorasi maupun eksploitasi itu sudah berkembang pesat ya, dan faktanya tentu kita bisa lihat bahwa peristiwa-peristiwa besar yang menyangkut panas bumi itu bisa dikatakan tidak banyak gitu ya. Untuk tidak mengatakan tidak ada, tentu ada. Nah, termasuk dalam hal ini teknologi sudah mampu memiliki teknologi yang advance, matang untuk memitigasi dampak-dampak atau risiko-risiko yang terjadi. Nah, dari segi sosiologis tadi saya sudah jelaskan, bahkan ya berdasarkan proses klarifikasi di lapangan, hal-hal yang dikhawatirkan secara sosial oleh masyarakat
bisa kita katakan tidak terbukti, ya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Bahkan kemudian justru kita menemukan satu hal yang membahayakan masyarakat di masa depan. Nah, Bung, orang tahu bahwa menurut desain proyek ini akan dimulai dengan well pad B. Jadi ada 4 well pad di sana, A, B, C, D, begitu ya. Kalau nggak salah 1 dibatalkan, tinggal A, B, dan D kalau nggak salah saya. Dia akan dimulai dengan B, dengan pertimbangan macam-macam, ya. Dan untuk mencapai B itu, maka jalan masuknya adalah kalau kita keluar dari Taal begitu, mau masuk Nunang itu belok kiri, dan itu membelah desa. Jalannya itu sudah ada jalan existing, tapi itu membelah Kampung Nunang yang pusatnya Kampung Nunang, gitu. Nah, kita melihat ya ahli-ahli sosial dan juga setelah berdiskusi intens dengan teknik, melihat ini potensi dampaknya ke depan tuh besar. Jangankan nanti peralatan besar panas bumi ya, kalau kebetulan hari pasar itu banyak truk masuk ke dalam atau bus-bus kayu masuk ke dalam, di dalam rumah tuh bergetar, Bung. Ya, nah saya terutama yang waktu itu yang menemukan sebenarnya adalah almarhum Emi Hafil, ya, bekas mantan direktur Walhi. Ya. Kami kebetulan sama-sama bekerja. Dia, Yando, ini bahaya. Yang lain kita bisa jelaskan, tidak ada masalah. Tapi yang ini persoalan. Nah, setelah berunding kita majukan usul ke pemerintah pusat, dalam hal ini sekretariat bersama Panas Bumi. Mohon ubah tekniknya. Jangan masuk sana. Kemananya kami nggak tahu. Itu urusan mereka, Bang. Itu urusan secara teknis mereka. Ya. Nah, setelah dikaji, oke, perlu terjadi perubahan desain yang dari tadinya prioritas B menjadi prioritas A. Nah, ini mohon digarisbawahi ya, tidak berarti ini dipastikan batal, bukan ya. Tapi prioritas ini belum diputuskan tidak akan gitu, bukan begitu. Prioritas A, dan akses masuknya itu kalau dari Taal belok ke kanan, Desa Sanonggoang. Dan kita berputar danau itu sampai Pulau Nunjung, masuklah ke Lempe dia. Lempe. Ya, keluarnya di Lempe. Gitu. Nah, jadi dan itu kampung jelas tidak banyak penduduk ya, rumah-rumah tidak banyak terganggu. Nah, kalaupun nanti dilanjutkan ke B, mungkin juga tidak masuk ke Nunang, tapi dari atas saja langsung mereka. Dari A ke B gitu. Ya soal teknis ya kurang lebih begitu. Nah, ini disampaikan secara sosial. Nah, artinya secara sosial relatif terkendali juga. Nah, secara politis memang sekarang ini adalah komitmen pemerintah ya dalam mengembangkan destinasi wisata gitu ya. Dan sepertinya pemerintah juga tidak mau main-main, karena yang akan dihadapi itu bukan pasar domestik gitu, tapi dasar internasional. Artinya apa? Artinya proyek pengembangan destinasi ini harus dikembangkan dengan standar kerja internasional. Ya, jadi dari segi politis itu maka masyarakat harusnya melihat bahwa mereka menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan sungguh-sungguh. Karena dalam standar kerja internasional itu kepentingan masyarakat nomor 1. Begitu, Bung. Oke, terima kasih Bang Yando. Pemirsa Banera TV, itulah diskusi kita dengan Bang Yando. Dan satu kehormatan buat kami Bang Yando. Sama-sama. Bang Yando mau berbagi informasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Berbagi ilmu dengan kita. Dan saya kira keharapan kami Bang Yando jangan pernah jenuh untuk terus berbagi. Iya. Oke, saya
Manggarai ini kampung saya yang kedua ya. Oke. Flores pada umumnya. Jadi saya serius dan terus terang saya baru kali ini untuk bekerja untuk proyek langsung. Karena saya lihat dua-duanya penting. Kepentingan masyarakat penting dan kebetulan saya sedikit banyaknya punya penelitian di sini. Saya mengerti dan dari sisi pemerintah ini juga penting. Jadi saya berada di dalam dua kepentingan itu. Jangan ragukan komitmen saya. Oke, terima kasih Bang Yando.